Oke, selamat malam Pak. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari seminar proposal saya. Nah, judul penelitian saya adalah Kajian Filosofis tentang Relevansi Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SMA Kota Tanjung Pinang. Nah, Pak, latar belakang yang membuat saya melakukan penelitian ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa bahasa Indonesia itu sudah tidak relevan dimasukin sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SMA, Pak. Nah, selain juga terkait tingkat SMA, banyak juga pandangan masyarakat yang menganggap bahwa jurusan bahasa Indonesia itu sudah tidak relevan. Karena pertama, kita dari kecil itu sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Lalu tingkat SD, SMP itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Lalu apa relevansinya lagi bahasa Indonesia itu diterapkan dalam pembelajaran tingkat SMA, bahkan sebagai jurusan di tingkat universitas. Bahkan sampai sekarang saja masih wajib menjadi mata pelajaran di tingkat fakultas keguruan tinggi. Oke, Pak, ini adalah bentuk dari tantangan atau akar historis terkait relevansi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kedekatan historis dan kultural antara bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia modern. Lalu ada karakteristik siswa SMA, yang dimana siswa SMA itu berada di fase krusial atau perkembangan intelektualnya dalam penelitian abstrak. Nah, ada lagi namanya tantangan global. Penetrasi bahasa gaul, ya, bahasa asing, serapan-serapan itu globalisasi dari itu semua bisa saja membuat pergeseran makna dari komunikasi bahasa Indonesia yang asli. Oke? Nah, jadi ada hal-hal yang saya fokuskan untuk terkait relevansi bahasa Indonesia. Pertama, ekstensi yang saya menjadikan pisau bedah saya tinjauan filosofisnya. Mengapa bahasa Indonesia masih dipertahankan sebagai mata pelajaran wajib pada tingkat SMA? Lalu ada konteks lokal. Apakah keberadaannya masih sesuai dengan kebutuhan pendidikan kontemporer di SMA Kota Tanjung Pinang? Oke. Nah, ini tujuan penelitian saya. Jadi penelitian saya ini bertujuan agar saya bisa menganalisis alasan filosofis bertahannya mata pelajaran ini. Lalu mengkaji relevansi melalui lensa filsafat budaya filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu saya akan mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan kontemporer siswa Tanjung Pinang. Oke, manfaat penelitiannya adalah memperkaya khazanah filsafat pendidikan dan diskursus bahasa. Lalu ada praktis bahasa refleksi bagi guru, penguat identitas bagi sekolah, dan pijakan akademis bagi pembuat kebijakan kurikulum. Oke. Ini adalah peneliti-peneliti yang pernah dilakukan, Research Gap. Ada Suprapto, Zaka, Handayani, Agustina Zaim, serta Al-Ma'rif. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan pisau bedah filsafat yang dasarnya itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana untuk menguji apakah bahasa Indonesia itu masih relevan digunakan sebagai mata pelajaran wajib, saya melihat dari pertama hakikatnya atau ontologi. Apakah bahasa Indonesia sebagai status bahasa negara, simbol persatuan dan bahasa pengantar resmi masih pantas digunakan atau relevan digunakan di tingkat SMA ke atas. Lalu secara epistemologi pengetahuan, yaitu media utama transfer ilmu, pembentukan nalar kritis, dan sarana literasi. Seperti kita tahu, sebenarnya bahasa Indonesia itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga tentang bagaimana mentransfernya ilmu, pembentukan nalar kritis, dan sarana literasi. Lalu ada aksiologi. Untuk membedah apakah relevan di bahasa Indonesia, itu saya menggunakan aksiologi, manfaat daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, setelah saya mengkaji dan berdasarkan beberapa sumber, Pak, saya menemukan bahwa bahasa Indonesia itu mampu membentuk karakter, peneguh identitas nasional, dan mengasah empati sosial. Nah, ini bentuk semacam standar kerangka berpikirnya. Pertama, identitas nasional, lalu kemampuan literasi, dan siswa kritis berkesadaran. Nah, saya juga memasukkan tentang sistem atau pandangan Paulo Freire terhadap kesadaran kritis dalam berdialog. Nah, untuk mengkaji penelitian saya menggunakan 4 tahap. Tahap utama yaitu melihat dari keraguan masyarakat, apakah
pantas tidaknya bahasa Indonesia masih menjadi mata pelajaran wajib. Langkah kedua, fokus kajian. Saya memfokuskan di SMA Kota Tanjung Pinang. Mengapa saya memilih SMA Kota Tanjung Pinang? Yang pertama, Tanjung Pinang adalah akar bahasa Indonesia yang letak itu di Penyengat. Jadi kajian paling tepat terkait relevansi bahasa Indonesia harusnya di sini kota ini, Pak. Nah, seperti saya katakan, langkah ketiga saya menggunakan pisau bedah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta perspektif humanis untuk melihat relevansinya. Nah, lalu terakhir, langkah keempat, saya mencari kesimpulannya. Dari hal tersebut, apakah bahasa Indonesia masih relevan untuk diajukan sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SMA dan ke atasnya? Nah, saya melakukan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan analisis filosofis. Fokus saya adalah pemaknaan dan pengalaman subjek terhadap eksistensi mata pelajaran. Jadi saya melihat apakah siswa tersebut masih membutuhkan bahasa Indonesia dan apakah bahasa Indonesia itu dipahami oleh mereka hanya sebagai mata pelajaran wajib saja. Apakah lebih luas dari itu? Nah, itulah pentingnya pengujian penelitian saya, Pak. Lalu ada sifat analisis. Bergerak dari realitas empiris di kelas menuju abstraksi filosofis atau makna. Waktu dan lokasi akan saya rencanakan tahun 2026, semester ganjil, SMA diperkirakan akan dilakukan di SMA 4 Kota Tanjung Pinang. Nah, untuk bab 3 terkait datanya, saya akan menggunakan 4 triangulasi sumber, Pak. Yang pertama, praktisi kelas, manajerial, subjek utama, dan pakar. Nah, praktisi kelas itu bisa jadi guru, Pak. Saya memfokuskan pada guru bahasa Indonesia untuk melihat apakah menurut mereka masih pantas dikembangkan atau bagaimana. Lalu ada manajerial, Pak, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Untuk melihat implementasi kebijakannya, apa yang terjadi kita buat seandainya jika bahasa Indonesia itu dihapus sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SMA 4 Kota Tanjung Pinang. Nah, subjek utama saya tentunya peserta didik, Pak. Mungkin 6-10 orang untuk melihat relevansi dan dampak pragmatis. Lalu ada pakar, akademisi dan dosen, 1-2 orang untuk menguji validasi landasan teoritis dan filosofi saya. Nah, ini adalah bentuk metode yang saya lakukan. Pertama, wawancara untuk menganalisis struktur mendalam dengan instrumen pedoman per kelompok. Lalu ada observasi, mengamati interaksi pembelajaran, penerapan literasi, dan stimulasi nalar kritis di kelas. Lalu ada dokumentasi, analisis kurikulum mereka, modul ajar, profil sekolah, dan undang-undang sistem pendidikan nasional. Oke, lanjut lagi. Ini aturan waktu yang akan saya laksanakan sebagai rancangan proposal saya. Oke, lanjut. Oke, Pak, cukup sekian. Terima kasih.